Halo, assalamualaikum guys. Kita udah nyampe di Gunung Padang nih, Kak. Iya. Perjalanannya juga lumayan, agak nanjak-nanjak. Nanjak. Sekarang kita mesti nanjak lagi nih. Iya. Jalan. Sekarang udah sore kebetulan guys, kita nyampenya di sini. Dan alhamdulillahnya agak sepi-sepi juga Pak ya, jadi nggak terlalu ramai. Iya benar. Ini kita lagi mau ngelewatin Tangga curam. Tangga curam, cagar budaya. Ini dibikin emang asli, jalan aslinya. Kalau Ini yang jalan itu aslinya, kalau ini bikinan. buatan. Ini asli nih. Itu nggak terlalu curam kalau sebelah sana. Kemon, Oke, kemon. kita cari yang curam-curam. Oke. Mesti punya ilmu meringankan tubuh ternyata. Iya. Baru segini aja udah Ngos-ngosan. ngos-ngosan. Karena emang ini termasuk curam banget. Kalau yang itu tadi yang bikinan nggak terlalu curam. Ini curam. Ini jalan aslinya menuju Gunung Padang. Bisa? Jadi gue bawa tas dah. Siap. Terus nggak boleh jauh-jauh langkahnya. Dikit-dikit ya. Iya. Bisa lah. Asik. Ngomong. Insya Allah yang kemarin kram-kram jadi sembuh. Amin. Gimana Mas? Lumayan. Ini sebenarnya jalur ekstrim yang ini. Kenapa lo milih yang ini sih Pak jalanannya Pak? Ya, kayak naik gunung jadinya Mar. Ya naik gunung ya. Iya. Ini awesome banget dah pokoknya dah. Top. Sama gue juga ngos-ngosan sambil ngerokok. Top banget habisnya udaranya kalau sambil ngerokok enak. Mantep ya. Mantap. Untung Sejuk. tadi udah makan ya. Udah makan. Jadi nggak masuk angin. Paru-parunya lega banget. Mantap. Jangan lupa ngerokok. Oke, lanjut ya. Tadi awal masuk kita cuci muka ya. Iya. Kalau menurut ya mitos. ceritanya mitosnya harus wudhu dulu bersuci. Dulu. Intinya emang kapan aja di mana saja kita harus Iya. bersih. Umar sampai juga. Nyampe juga guys. Sampai juga dia. Alhamdulillah. Di teras pertama, Di teras 1. Oh ini masih teras 1? Masih teras 1. Mas berarti masih jauh, ada lagi? Jauh lagi? Oh, tinggal dikit lagi. Oh dikit lagi. Iya. Lumayan guys. Kita lihat dulu sini ya, explore sini. Ini jadi penampakannya kayak gini teman-teman. Kenapa batunya pada kayak gini Mas? Iya, kenapa batunya nih? Kenapa nih Pak ya? Bisa berantakan begini, tapi ada yang berstruktur juga, ada Iya. yang berantakan. Kayak sini cuma berantakan di atasnya doang sih. Kemungkinan karena alam juga karena tangan manusia. Tapi kalau di bawah kata penunggunya gitu ya, ya orang yang ngerti tentang situs Gunung Padang, di bawahnya diteliti masih Tertata rapi ya. masih tertata rapi. Ya, cuma ini aja nih. Kayak Di luarnya aja yang di memang atas berantakan ya di yang atasnya. terlihat aja. Dan kemungkinan ada campur tangan manusianya. Ya, makanya jangan rusak lah kayak jangan gitu. rusak. Filosofinya kayaknya gue belum nemu, tapi kayaknya pasti ada filosofi. Pasti ada. Jangan coret-coretan juga di sini intinya. Sayang. Sayang. Ini situs yang sangat berharga, bukan cuma buat Indonesia ya, tapi memang untuk dunia pun ini sangat-sangat berharga. Dan udah berapa kali gitu, pihak luar negeri, pihak peneliti dari luar negeri sebenarnya pengen banget untuk mengeksplorasi daerah ini, cuman entah kenapa memang negara Indonesia khususnya pemerintah nggak ngasih pihak luar untuk mengeksplorasi situs Gunung Padang ini. Jadi kita mau kemana lagi nih? Naik lagi apa? Kita naik ke atas dulu ya. Naik ke atas lagi. Oke. Men jalannya kita belum tahu, kita coba pelan-pelan cari tahu jalannya lewat mana. Kita jadi udah sampai ke teras 2. Di sini ada beberapa teras. 1, 2, 3. Ada 4 ya? Ada 4 Kayaknya ya? ada 5. Ada 5 teras lagi guys. Kayaknya sih ada lagi ntar di atas. Teras apaan? Teras Sacape. Tapi antara teras 2, teras 3,
4 dan 5 cuma level-level doang. Enggak kayak dari 1 ke keras 2 1 ya. ke 2. Iya lumayan agak Lumayan tinggi. nanjak dikit. Dan batunya tuh kelihatan lebih berantakan ya, apa dibilangnya? Ya lebih nggak tertata sih. Lebih nggak tertata. Dan kalau bisa dilihat ini struktur batunya memang batu pondasi lurus ya, bukan yang bongkahan batu bulat, enggak. Ini lurus semua batunya. Terus hampir sama mau bentuk maupun ukuran nih sama. Dan ada beberapa yang segi 5 ya. Ada yang segi 5 kayaknya. Itu segi 5 tuh. Iya. Ada yang segi 5. Ya, Ya, gitu. Tuh segi 5 juga banyak yang segi 5. Tadi dibilang ini juga di sana segi 5 banyak. Ini segi 5 iya, juga. ada yang segi 1 2 3 4 5 segi 5. Metrik ya. Ya, matrix. Nah, Etik segi 5 ya. Pancasila juga segi 5. Pancasila juga 5. Garuda juga ada segi 5. Ada segi 5. Jadi Ini Indonesia banget ini. Jadi Indonesia itu penuh dengan segi 5, guys. Indonesia banget di gunung. Indonesia banget. Iya. Iya. Cuma yang orang yang paling kesel sama segitiga. Kenapa? Hubungan segitiga. Hubungan segitiga. Nggak ada kan hubungan segi 5. Gila playboy banget. Ini waktunya udah agak mepet ke maghrib, kita agak buru-buru cepet ke naik Oke. ke 3 4 5. Oke. Berarti saya udah di shoot. Nah ini Pak, Oh, ini iya. sebenarnya kaki kanan Pak, Kaki kanan. Iya. Ini tapak kaki, Tapak kaki. kaki sebelah kanan. Kanan betul. Ya, cuma emang modelnya agak miring ya, mungkin karena erosi apa ya. Erosi Pak berubah Hujan Pak. segala macam jadi perubahan. Pak, kalau buat prewedding bisa nggak sini Pak? Bisa aja Pak, yang penting ada koordinasi dengan penjaga. Jadi kalau buat prewedding ini sebenarnya bisa Bisa hubungin ke Bapak saya, siapa? karena saya itu koordinator. Oh, Bapak siapa? Koordinator. Kang Nanang. Kang Nanang, Pananang. Iya. Oh, mun Pananang. Oh, minta nomor telepon coba Bapak. Boleh, nanti Sebutin aja. nomor teleponnya nggak apa-apa, Pak? So, Sebutin sini aja, aja, Pak. Sebutin, Pak. 0858 Iya. 6237 0031. Iya. Itu WA Pak ada dengan saya Kang Nanang. Ya, jadi fotografer. Ya. Kalau ada klien yang mau foto prewedding di sini, ya bisa hubungin Pananang. Ya. Sini Nah ini Kujang ya Pak? Kujang Pak. Ini relief Kujang. Ini ukiran menyerupai Kujang memang. Asli Pak? Ini dari dulu Pak seperti ini. Ya ini dia tuh penampakan ukiran kujang Ya. di batu menhir ya Pak ya. Nah, yang namanya pusaka itu Pak, ada kujang, ada keris. Betul. Nah, Di ini situ kerisnya nih. Pak. Di situ nih. Ini kerisnya Pak. Pegangannya dan itu rangkanya ke atas Pak. Oh iya iya Ini iya. simbol aja sebenarnya Pak. Di sini juga ada Keris dan kujang. kerisnya, ukiran keris dan ukuran kujang. Ada yang mengatakan tapak kujang. Bukan. Kalau tapak kan konotasinya kujang disimpan berbekas kan? Benar. Nah, ini ukiran aja Pak, Ukiran simbol. aja benar-benar. Nah ini Pak yang dikenal dengan batu tapak jejak maung ya. Hmm. Nah ini batu ukiran maung. Yang namanya maung, kalau menurut Bapak maung itu apa? Maung itu singa Pak kalau daerah Oke. yang saya tahu saya. Ada yang mengatakan singa, ada yang mengatakan harimau, Harimau. atau macan ya. Harimau ya. Di Gunung Padang mohon maaf, maung bukan mengartikan harimau atau binatang. Tapi itu siloka Pak. Siloka itu perumpamaan. Oh, perumahan. Ya, ini kan jejak maung kan. Ya, konotasi kita, pikiran kita maung itu harimau kan. Benar. Ini cengkeramannya kan Betul. besar betul. Itu kan padahal bukan. Ini jejak maung atau tapak maung. Maknya manusia, unggulnya unggul. Jadi ini tuh jejak manusia Unggul. unggul. Masya Lantas kita harus berpikir, manusia unggul itu manusia yang seperti apa sih? Ya, kan kita harus cerdas. Manusia unggul itu manusia yang seperti apa, Pak? Nah, Pak, setelah dihitung, saya bukan kata saya, Pak. Karena ini bukan pijakan kaki, ternyata tangan. Karena Pak, ini pijakan tumit, ya, tumit kiri, ya, tumit kanan. Ini ujung tongkat. Ini menurut leluhur saya dulu Pak, megang tongkat. Nah, menurut ceritanya yang Prabu lagi semedi di sini, lagi bertirakat. Nah, kita introspeksi diri Pak. Katanya tadi ini jejak maung, jejak manusia unggul. Manusia unggul itu artinya manusia yang berkualitas. Maukah kita menjadi manusia yang unggul, manusia yang berkualitas? Tentu jawabannya semua umum mau. Kan begitu? Introspeksi diri. Maksudnya apa?
kita diciptakan Gusti Tuhan Sang Pencipta, lubang dalam tubuh ada berapa, Pak? 1, ini berlubang, Pak, air mata keluar. Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah tuh lubang kedua, Pak. Mau laki-laki mau perempuan. 89. 9. Artinya apa? Siapapun orangnya yang sudah bisa memegang lubang 9, dalam arti ini, mencengkeramnya, mendudukinya, menginjaknya, melangkahkannya, ini simbol tongkat itu lurus, Pak. Sirot yang baik, yang positif, yang baik. Jadi orang-orang ini kita cengkeram, kita duduki, kita jalankan, kita laksanakan secara baik dan tancapkan. Oh, dalam arti lain kita bisa mengendalikan 9 lubang itu. Nah, itu juga sama, saya setuju dengan Bapak. Mengendalikan secara baik. Secara baik. Nah, itulah ciri manusia unggul. Benar. Kalau bisa mengendalikan pun tentak. Logikanya apa? Lubangnya paling besar aja. Bisanya ngomongin batur, ngomongin orang, pendusta, pembohong, tidak amanah. Ngomongin berbohong kepada suami, kepada istri, sebaiknya kan begitu. Punten. Nih. Betul. Itu mengendalikan ya. Itulah mau, Pak, dalam ini cuman begini tapi maknanya luar biasa. Inilah situs peradaban Gunung Padang, Pak. Ini tambahan ilmu, ini semua bukan kebetulan. Tadi saya mau turun dengan si Bapak, itu juga tamu, Pak. Iya. Aturan saya jam udah turun, Pak, jam 4 udah turun. Terima kasih, Pak. Ya itu mungkin udah diatur. Ada Bapak harus didampingi karena ini amanah juga. Saya juga amanah, semoga ada hikmah dan manfaat buat Bapak. Itu perantara saya, Kang Nanang, yang jaga di Gunung Padang ini. Ya, Pak. Ya, sebenarnya tadi kita mau ngobrol-ngobrol berdua sama Umar gitu. Kebetulan ketemu Pak Nanang. Alhamdulillah jadi bisa ngejelasin ya lebih dalam lagi ya tentang simbol Gunung Padang ini. Iya, betul. Ya. Nah, ini belum seberapa, Pak. Karena ada lagi. Kalau kita tidak ending, tidak tamat, kan nggak enak, Pak. Apapun harus finish kan. Betul. Ada 2 lantai lagi atas, Pak. Ya, boleh. Sambil jalan. Tapi Pak Nanang, boleh saya ambil ini, Pak? Silahkan. Yang Bapak tadi taruh kaki di sini, Pak. Boleh, silakan. Bapak ini. Pak, bukan Bapak. Tunjukkan saya. Footage. Sini. Ayo. Bapak boleh, baik, nggak apa-apa. Itu hanya justru. Kata Bapak nih. Betul. Ya, Pak ya. Silakan. Kata Pak Nanang, ini ada nih di Sini ada, Tumit kiri itu, Pak. tumit. ada pijakan tumit. Ini tumit kiri. Itu yang Ini kanan. tumit kanan. Ini di tumit kanan. Ya. Di sini ada telapak tangan. Tangan kanan. Telapak tangan kanan. Tuh, kan tangan orang zaman dulu gede-gede. Ya. Ini juga posisinya juga gede tuh. Ya. Nah, di sini ada bekas Tongkat. tongkat. Nah, sebenarnya, Pak, saya sambungkan lagi ya. Untuk ritualnya, ini di matahari terbit. Karena itu timur. Ketika pegang tongkat, mata Bapak itu menghadap matahari terbit. Itu sunrise. Dari sana. Bener Dan nih. itu ada makna, Pak. Menggapai masa depan ya. Ya, ini bukan tanpa rekayasa ya. Ini karena saya baru kenal Bapak baru kenal saya, dan ini tidak ada konsep. Coba Bapak untuk kefokusan sebentar aja di sini. Bapak tutup mata, wajahnya ke arah matahari. Tutup mata Bapak. Yang fokus, Pak ya. Bapak buang pikiran, buang apapun. Sugesti Bapak buka. Sekarang angin datang, menghembus ke Bapak. Bergemuruhlah angin dari sebelah timur, dan rasanya semakin sejuk, sesejuk hati, sangat nyaman, sangat tenang untuk diri Bapak, untuk semua yang ada di sini. Nuansanya bikin tenang, bikin damai. Bapak dengarkan suara binatang-binatang yang sekarang sudah muncul oleh kuping indera Bapak sekeliling area ini. Itulah alam. Alam pun memuji, binatang pun memuji atas nama Tuhan. Angin pun memuji. Koneksi dengan Bapak semua. Semakin sejuk, dan kulit Bapak sekarang sangat sejuk, bikin merinding. Itulah koneksi energi. Dari batu itu mengalir energinya. Karena di batu itu ada 2 energi. Energi bumi atau tanah dan air. Sementara energi apinya ada di langit. Kemudian pembawanya adalah angin. 4
energi. Kelimanya apa? Bapak menikmati, Bapak memahami, itulah cahaya. Nah cukup, silahkan Bapak mau sampaikan. Aduh, sangat lega sugestinya. Luar biasa ya Pak ya, pengalaman. Adem. Terus saya sempat berpikir, siapa yang duduk di sini Pak? 4 elemen ya. Iya, siapa yang duduk di sini? Sampai juga saya mau nitikan air mata sebenarnya kalau tadi lagi dikirim suges sama Pak Nanang tadi. Betul. Udah hampir Pasti keluar air mata. tadi pasti keluar Pak. Karena kalau emang kalau diceritain sama Pak Nanang tadi, ya alam apa segala macam ya sebenarnya menyatu kepada diri kita. betul. Karena diri kita ini Bagian. kosmo Pak, Betul. Setuju Pak. Bagian daripada. bagian daripada alam. Ya. Jadi kita alam semesta. Diri kita alam kita. Kan Kosmo terkecil. ya. Yang saya ketahui Pak, kan ada jagat agung, jagat cilik. Benar. Jagat agung itu ya jagat cilik bagian kan. Dan logis Pak, bukan mistis. Bagi orang yang memahami dan berpikir. Benar. Kita lanjut lagi. Jagat luas yang ada adalah dalam diri kita. Sebenarnya Iya benar. Kita lanjut Pak. boleh. Nah ini Ini Pak batu apa Pak? dikenal dengan batu pengujian. Ya. Itu istilah sebenarnya. Benar. Nah, ini batu pengujian atau disebut batu kanuragaan. Itu Oh. istilah budaya dulu. Nah, tetapi istilah leluhur, kami penjaga di sini Pak, asli Gunung Padang. Menurut Abah, ini dulu tempat singgahnya atau bersembayamnya Eyang Balung Tunggal atau Ki Balung Tunggal. Terus lalu dekat dengan Eyang Balung Tunggal. Nah, disinilah, dan ini simbol batunya. Nah, Bapak pernah mendengar dengan namanya lingga atau batu lingga? Batu lingga dan yoni. Lingga itu laki-laki, kayak Nah, laki-laki. ini lingga. Oh. Ini batu lakinya nih. Betul. Dari lingga, Nya lingga. lingga dan yoni lah. Yoni itu di bawah kan? Ya benar. Ini kan menyapa dengan bumi kan? Benar. Nah, lingganya di atas, Yoni. lingganya di bawah. Masya Dimanapun yoni itu di bawah kan? Masya Allah. Nah, ini laki-lakinya, perempuannya. Benar. Dari simbol beliau lah lahir dia yang Prabu di situ, singgasana itu Oh. bayi. Siapa? Dulu kita mah ya bapak kita. Oh berarti ini cuma yang segini gedenya situs, isinya simbol gitu Pak? Simbol pas semua juga Isinya ini ada simbol. ayat-ayat alam yang harus kita kaji. benar. Kalau bagi orang yang hidup itu kan, saya tidak bicara mistis ya, itu saya bilang Benar. itu simbol. Benar, Pak. Dan ini level 4 kena dengan batu pengujian tadi ya. Nah, orang tua dulu tuh bijak Pak. Di antara halaman, kenapa level 4 ini bagian yang terkosong batunya? Maksudnya bukan kosong. Ini dipagar dengan ini. Ini rumput semua Pak, rumput. Ya. Di 5 banyak lagi batu. 3 sampai 1 lebih padat kan? Kenapa 4 mesti kosong? Karena 4 itu melambangkan ujian atau penguatan. Kita harus tahan ujian, harus melewati ujian-ujian atau tahapan dari 1 Pak, Iya. dari 2, Iya. dari 3, Iya. itu ada makna-makna tersendiri ya. Dan keempat, siapapun orang yang sudah bisa melewati ujian-ujian dari 1 sampai 3 Iya. dan mengamalkannya di 4, ya, itu akan mendapat kesempurnaan. Kenapa? Pepatah mengatakan 4 sehat 5 Sempurna. Iya kan, di sini harus sehat nih, kan? Di 4 harus sehat, baru mendapat kesempurnaan. Sama Pak, kalau disambungkan ke situ, betul. Nah, di sini Gimana di tadi? Hakikat, makrifat. Makrifat. ini ripat, Mata ya sini, Pak. Tuh nyambung, ngelihat makrifat. betul. Itu sebenarnya. Nah ini Pak, sebenarnya kenapa saya ikat Pak dengan tali? Ya. Kenapa saya pancu dengan bambu? Ya. Karena dulu ada miskomunikasi penyampaian. Pernah menjamur mitos dan kira ke media, mumpung saya direkam sama Bapak, media juga walaupun medianya tidak nasional, tidak global. Cukuplah buat mengedukasi teman-teman Betul. sekitar saya gitu. Jangan sampai salah tafsir. Benar. Nah dulu ada, saya tidak ini suzon lah, dulu salah ucap Pak. Ya. Sehingga batu ini dulu dipeluk, diangkat. Keyakinannya apa? Katanya kalau kita berdoa di sini, mengucap apapun niatnya, apapun niatnya, bla bla bla, batu ini dipeluk, kemudian diangkat. Kalau keangkat, apa yang diinginkan bakal tercapai, terkabul. Itu tipis dengan syirik Pak, setuju nggak Pak? Setuju banget. Musik itu Pak. Kita nggak boleh Ya.
kayak Nggak begitu. boleh, bukan itu yang kita pahami. Benar. Bukan batunya diangkat, karena Gunung Padang ini sebenarnya ini tempat spiritual, tempat tafakur, tempat meditasi. Oh iya. Bukan bicara fisiknya yang diangkat batunya, bukan. Tapi yang harus diangkat itu dalam arti dilakukan itu filsafat Benar, siloka benar. tadi. Siloka Satu tadi. itu apa, dua itu apa, Iya. tiga itu apa, Iya. empat itu apa. Iya. Bapak tadi mengucapkan kan. Iya. Betul. Ini empat itu. Syariat, tarekat, hakikat. Makrifat. Tuh. Kenapa Lebih ada di dekat empat? lagi. Itu kan. Dekat lagi. Iya, cuman ini hakikat Pak, marifatnya di sana. Oh. Karena yang satu itu dia termasuk karena dalam kan di bawah. Ya, yang duanya di sini. Yang satunya dari pohon-pohon ini. Ah. Satu, dua, ini tiga. Disebut ini dikenal dengan yang hakikat. Ah gitu, pas banget Bapak Andi ini mengartikannya ya. Kan? Itu bahasa budaya. Bahasa budaya. Ya itu tadi kan Pak, kenapa dipertemukan ini nyambung Bapak dengan saya dengan Bapak. Bener. Alhamdulillah qadarullah kita ditemuin sama Ya, Pak Nanang. betul. Kita Amin. lanjut lagi Pak Nanang. Lanjut terakhir Pak. Siap. Bapak tuh yang keberapa kali? Saya Ya. baru pertama Pak. Setelah semua. gagal. Saya sering kedatangan tamu-tamu mau merekam, mau mewawancara. Kadang-kadang susah ketemu saya Pak. Iya. Nggak jadi bata dengan saya itu kan wawancara. Dan apa yang dibahas? Tapi itu kok bisa mengalir begitu saja seperti air. Jadi ada apa ini? Itu kan baru pertama tapi bisa sumbernya disampaikan. Biasanya saya menyampaikan tentang paling kronologis Gunung Padang. Iya. Ini udah satu lengkap. Iya. Ini disakarakan juga. Ini dikenal dengan tempat yang Prabu ya. Menurut masyarakat dulu yang Prabu Siliwangi. Nah kalau mau masuk boleh siapapun ke sini. Dibuka asaki, Ya. dibuka sendal, sepatu sini. Nah ini untuk berdoa Pak, untuk duduk duduk bersemedi di sini. Nah di situ duduk mengarahnya Pak. Di situ dulu ada batu satu Pak. Sekarang masih ada batunya yang besar kan. Kenapa di ujung teras 5 Gunung Padang ada batu satu yang paling besar dan itu dulu berdiri Pak. Nah itu pun sebenarnya enggak juga. Itu dulu berdiri Pak. Tunggal. Ya. Artinya apa? Kita bukan di sini sebenarnya Pak. Ini hanya simbol. Ya, simbol. Bukan dimanapun kita berada, kita berdoa itu memohon itu harus kepada Yang Maha Esa. Nah. Tunggal Sang Pencipta. Selalu itu Pak, dimana ini hanya simbol. Bukan di sini saja. Nah, Ya, benar. tetapi setelah itu kepada Sang Pencipta dimanapun kita harus yang kotak ini Pak yang ada bunga mawar merah, Benar. yang ada pohon-pohon hijau. Saya itu pakai tali juga Pak diamankan biar nggak dijamah sembarangan. Ya. Dan ini pun sama. Ya. Itu menurut luhur itu tempat singgahnya kesepuhan Sunan Ambu. Ini Sunan Rama atau Romo. Ambu itu siapa? Sunan itu bukan Sunan Wali, tapi Sunan itu susunan. Susunan itu rangkaian. Sunan Ambu itu kan ibu. Sunan ibu artinya dari bapak kepada ibu, dari ibu kepada nenek, dari nenek kepada uyut, dari uyut kepada bau, sebaliknya dari bapak kepada Rama, Rama kepada kakek, kakek kepada uyut kepada bau. Bapak harus minta restu, minta izin. Yang mana? Ibu yang mengandung bapak 9 bulan lamanya. Ibu yang melahirkan bapak dengan tetesan darah keringat. Ibu yang menyusui bapak. Bapak harus pergi. Bapak yang banding keringat, berjuang menafkahi kita apapun resikonya demi anak. Makanya di situ berdoa, bayangkan, sugestikan ibu kita, ibu yang mengandung, bapak yang berjuang, bapak derajatnya tertinggi. Jadi Betul. saya boleh Boleh, silahkan. Lewat sini aja. Langkahkan bapak kaki kanan dulu. mandi. Boleh, bapak juga mau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Allah. Jadi mau jaga adabnya. Ya, Betul, ya. Jaga adab. Ini kan bukan tempat. Serba kanan. Nggak boleh, ya jaga adab lah. Nggak boleh ngerusak. Nggak boleh rusak, jangan sombong. Jangan sombong. Betul. Bukan cuma batuannya aja yang memang agak unik, dan pohonnya itu kalau kita bisa lihat yang Yang dua itu bercabang. itu satu area itu ada 2 pohon.
dan dempet-dempetan. Yang pertama pohon kemenyan, yang satu lagi Hamirung, kameru. Diibaratkannya suami istri. suami istri. Dan gayanya juga apa itu? Oh gitu. Makanya agak sedikit Banyak simbol di sini. Iya betul. banyak simbol di sini. Ini semuanya serba simbol dan metafora. Ya. Bapak pandang ke tengah-tengah dua pohon ini, Ya, ya. itu seperti lagi kawin Pak, gini, dempetan. Jorok. Oh, gitu. Lihat aja, laki-lakinya yang digigit. Wih, benar. Terus aja Pak, terus aja. Jadi posisi saya di sini, Pak. Ya. Betul kan? Benar. Yang sebelah kanan Bapak seperti bunting, Ya, pantatnya lebar, benar. karena itu perempuan. Yang ini lurus karena laki-laki. Ya. Iya, benar. Nah itulah. Jadi agak yang sebelah kanan ini agak nutup gini, Pak ya. Ya, Ya kayak begitulah. ya. Simbol apa? Ya. Ini ya bisa ntar dikasih lihat ya sama Om Andi. Ini simbol banget perempuan dan Ya. laki. Dan Bapak perhatikan pemandangan ke bawah Pak, view-nya lebih dapat semuanya Pak. Luar biasa kan? Bukan main. Kalau kita lihat bentuk yang kanan, kata Bapak Nanang nih, bentuknya mirip bokong. Kalau orang Jakarta bilang bokong. Ya, ini yang lebih dekat lagi. Kita lihat lagi lebih dekat lagi. Ya. Ininya nih. Yang pohon yang tegak lurus ini laki, yang sebelah kanan ini perempuan. Lihat dari ininya ya. Dia kayak semacam nyengkrem gitu. Lagi kawin Pak. Kayak kawin. Kayak yang jorok ya. Bukannya jorok. Bukan Tapi- emang simbol. Tapi itu emang simbol. Bukannya kita ngomong Iya. jorok, tapi emang ya ngeliatnya kayak begitu. Ya, kita sampein yang kayak begitu. Nah ini Pak jam alam. Terima kasih. Bunyi ini pertandanya ini Mau maghrib. maghrib sebentar lagi azan. Iya. Ini bunyi ini nih. Ini Batu, ada istilah kursi. Pak, kursi batu ya. Kursi batu. Kursi batu yang itu Pak. Ya. Jadi kalaupun yang boleh duduk hanya di kursi batu itu. Masuknya lewat sini Pak, gapuranya nih. Gak boleh dari Bapak sini. boleh lewat. Nah, duduk di situ Pak. Nah, ini kan supaya seimbang Pak antara kiri kanan Bapak. Nah, seperti itu. Menikmati dan Menikmati. mengarah ke Gunung Gede Pak. Gunung Gede Gunung Gede Pangrango ya. Di situ Pak. Kita ada di sebelah Itu yang ada awan putih Pak. Ya. Itu kelihatan biru sedikit tuh Pak. Benar. Yang paling tinggi. Ya. Dengan Kang Nanang Pak. Ya. Oke guys, jadi ini waktu udah sangat tidak memungkinkan. Kita udah maghrib juga, jadi kita harus buru-buru turun. Jadi Masih- kita akhiri di sini. Nanti kita jalan-jalan lagi, menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di mungkin next Iya. next konten kita bikin yang lebih dalam. Kita datangnya juga udah sorean Pak ya. Ya, di teras 1 sebenarnya masih ada batu musik ya. Dan banyak hal banget di sini yang bisa yang bisa digali lagi lebih dalam. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Kita balik lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Tutup begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye guys. Iya, mau buru. Udah gelap. Guys, kita buru-buru turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.